Pemirsa, gara-gara terjerat utang judi online, seorang menantu di Kota Medan, Sumatera Utara tega merampok kalung emas milik ibu mertuanya. Ya, korban juga dianiaya hingga babak belur. Ini makan Bu, makan ini. Andres. Wajah Suryati babak belur usai dianiaya oleh Indra Supomo alias Pomo, menantunya sendiri. Pelaku yang memakai penutup muka awalnya mengendap masuk rumah korban dan mencuri kalung emas milik sang mertua di Jalan Halat, Medan, Sumatera Utara. Korban yang memergoki aksi pelaku dianiaya hingga tak sadarkan diri. Saat penangkapan, pelaku ditembak kakinya oleh polisi karena melawan petugas dan mencoba kabur. Diambil oleh pelaku, kemudian kabur melalui tangga yang semula digunakan untuk masuk melalui belakang rumah. Di mana setelah kita lakukan pengembangan dari Kanit Reskrim, setelah menerima laporan langsung menindaklanjuti membentuk tim dan memburu pelaku. Setelah didapatkan informasi di mana pelaku adalah merupakan anak mantu. Jadi kebetulan inisial modusnya adalah kepepet karena salah satunya untuk membayar utang juga, dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Pelaku yang ditahan di Mapolsek Medan area terancam 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, sementara itu aksi tak manusiawi terhadap anak-anak terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, sejumlah anak ditemukan disekap dalam kondisi terlantar, kelaparan, dan juga kaki dirantai di sebuah rumah. Empat anak dievakuasi warga dan pemerintah desa dari sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Para korban yang masih berusia 6 hingga 14 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi kaki dirantai, badan kurus, dan kelaparan. Ini kotak amal di sini ngapain kamu? Soalnya tadi ada yang kamu tutupin, tak kira bawa tas. Ada. Mending kamu jujur. Loh, jujur apa? Mau apain? Lah itu. Ini uang kita dari bapak. Peristiwa ini terbongkar saat salah satu anak yang tidak dirantai berinisial MAF 11 tahun keluar rumah dan tertangkap warga saat hendak membobol kotak amal di sebuah masjid di desa setempat. Saat dimintai keterangan, anak itu mengaku kelaparan dan ingin membelikan makanan untuk adiknya yang disekap di rumah pelaku. Sementara saat didatangi, rumah pelaku sudah dalam kondisi kosong dan terkunci karena pelaku sudah ditangkap. Diketahui penyekapan sudah dilakukan pelaku sejak 1 bulan lalu dan selama penyekapan para korban hanya diberi makan singkong. Anak itu ngaku, jadi kita ngambil uang kotak untuk makan adiknya karena sudah 1 minggu adiknya tidak dikasih makan sama yang mengelola katanya yayasan. Tapi ini bukan yayasan karena belum ada istilahnya surat izinnya. Saat ini para korban sudah diamankan di rumah singgah milik Dinas Sosial Boyolali. Sementara pelaku sudah diamankan pihak kepolisian untuk menyelidiki motif di balik penelantaran dan penyiksaan terhadap anak-anak tersebut. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ini ada seorang bocah yang nekat mengambil sebuah ponsel milik karyawan kios minuman yang sedang membersihkan mesin es di kios di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ya, dengan modus meminta pelaku ini mengambil ponsel yang sedang diletakkan di meja. Dalam rekaman kamera CCTV, seorang karyawan kios minuman sedang membersihkan mesin es sambil membelakangi pintu kios di Jalan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Saat lengah, seorang bocah nekat mendekati meja dan mengambil sebuah ponsel milik korban. Beruntung, korban mengetahui aksi bocah tersebut dan langsung mengamankan ponselnya. Namun bocah laki-laki tersebut berdalih ingin mengambil sendok es yang berada di meja. Maling-maling gitu? Sering di sini bahkan ada yang udah kehilangan motor, itu tukang pisang udah kehilangan 2 kali. Antisipasinya bagaimana nih Bu? Ya, pasang CCTV? pasang CCTV harusnya juga kalau malam harusnya sih harus ada polisi gitu ya yang patroli. Karena kan di sini rawan gitu. Tapi ngelaporin ke jalan ini ke polisi gak Bu? Enggak sih, soalnya kan HP-nya nggak ada yang ganggu.
Aksi tersebut tidak dilaporkan ke kepolisian, namun korban memajang poster bocah maling di depan meja kios untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kejadian serupa. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita informasi iNews Today hari ini terkait dengan viral aksi dua pemuda mabuk mengamuk di sebuah toko jamu yang berada di perbatasan Depok dan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Ya, diduga keduanya mengamuk ini lantaran tak diberi jamu oleh pemilik toko. Seperti inilah aksi dua pria yang tengah mabuk mengamuk di sebuah toko jamu di perbatasan Depok dan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Kedua pria tidak diketahui berasal dari mana ini tidak bisa menahan emosi saat pemilik toko tidak memberikan jamu gratis untuk mereka. Emosi keduanya semakin memuncak saat pemilik toko mengusir mereka hingga melemparkan botol minuman. Warga yang melihat kejadian pun langsung mencoba melerai. Dia datang langsung marah-marahin gitu bang. Berapa orang bang? 2 orang. Oh 2 orang pelakunya. Iya. Itu apa dia marah-marah kenapa katanya? Ya saya nggak tahu penyebabnya. Pokoknya dia datang itu posisinya belum buka juga, tapi orangnya mau keluar. Tiba-tiba orang itu datang. Aksi kedua pria ini menghebohkan warga setempat hingga videonya viral di media sosial. Akibat peristiwa ini, pemilik toko jamu terpaksa menutup toko mereka untuk sementara waktu. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Aparat kepolisian dari Resmo Polda Sulawesi Selatan menangkap 9 pria terduga preman yang tengah menguasai lahan sebuah ruko hasil lelang bank di Jalan Gagak, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan ini berlangsung ricuh saat petugas mendapati sejumlah senjata tajam jenis badik di lokasi, namun tidak diakui oleh para pelaku. Selain itu, para pria ini diduga telah menggelar pesta lantaran di dalam ruko terdapat botol minuman keras yang telah dikonsumsi. Korban yang merupakan pemenang lelang ruko di salah satu bank ini meminta kepada para terduga pelaku untuk berjaga di lokasi hingga ada putusan ingkrah dari Pengadilan Negeri Makassar. Namun usai masa pengamanan berakhir dan juga belum dilakukan eksekusi ingkrah terhadap ruko. Para terduga pelaku kembali meminta uang tambahan kepada korban sebesar 15 juta rupiah per bulan dan 7,5 juta rupiah per minggunya. Karena korban tidak sanggup membayarnya, para pelaku akhirnya melakukan pengerusakan terhadap ruko tersebut. Pemenang lelang melakukan pemberian jasa. Jadi si terduga ini melakukan jasa pengamanan. Walaupun sudah ingkrah tapi belum dieksekusi. Kemudian habis masa pengamanannya, namun belum juga jatuh dieksekusi ruko tersebut. Nah, mereka meminta biaya tambahan karena tidak mampu melakukan pembayaran kembali. Jadi dari terduga ini melakukan pengrusakan. Para terduga pelaku kemudian dibawa ke kantor Resmo Polda Sulawesi Selatan sebelum akhirnya diserahkan ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Ya, sementara itu unjuk rasa di kantor Wali Kota Bau-Bau oleh ribuan warga dan komunitas pemilik sound system yang mendesak pencabutan larangan joget di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Unjuk rasa sejumlah komunitas pemilik sound system dan ribuan warga Bau-Bau di depan kantor Wali Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa mendesak Wali Kota Bau-Bau segera mencabut surat edaran terkait larangan menggelar acara joget di ruang terbuka saat larut malam. Unjuk rasa pun berakhir bentrok antara massa dan Satpol PP serta polisi yang berjaga. Surat larangan joget hingga dini hari dikeluarkan karena banyaknya warga yang mengeluh terganggu jam istirahat mereka. Massa yang mencoba masuk ke dalam kantor Wali Kota Bau-Bau namun dihalau oleh petugas dan membuat massa semakin brutal.
Mereka melempari polisi dan Satpol PP dengan batu hingga membuat kaca kantor wali kota Bau-Bau pecah. Tak sampai di situ saja, massa juga membakar sesuatu dan melempari petugas dengan api. Satpol PP sudah sampaikan untuk bersabar menunggu, tetapi mereka rupanya terlalu arogan. Saya kira mereka arogan, mereka tidak bersabar lagi. Tadi juga kami dipanggil dengan Pak Sekda agar memanggil perwakilan mereka, tetapi pas kami turun sudah melempar, sudah bunyi pica kaca. Ambil tonnya! Untuk menghindari massa semakin brutal, petugas pun menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang diduga menjadi penyebab kericuhan. Sementara sebagian yang lain pun kocar-kacir melarikan diri. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya, memang untuk larangan sonorek ini juga kan mempertimbangkan beberapa aspek ya. Terutama kalau misalnya malam kan masyarakat juga butuh namanya itu ketenangan, istirahat. Sehingga memang perlu adanya aturan-aturan yang dibuat agar semua pihak dapat terasa nyaman dan juga aman ketika sedang beristirahat ya, Togi ya. Jadi juga itu dia, kalau saya memang tidak setuju dengan peraturan oleh mungkin pemerintah setempat gitu ya langkah baiknya berdemo ini dengan ini ya, dengan lebih ini ya, mediasi mediasi. Kalaupun juga tidak setuju, jangan bikin kisruh karena tadi akibatnya itu dia kacanya rusak, kantor wali kotanya ada yang mungkin luka-luka. Nah itu bisa mengakibatkan akhirnya mereka bisa kena ini jerah juga ya hukuman. Betul ya, semoga permasalahan terkait dengan adanya pro kontra sonorek ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan juga dengan baik tentunya ya Togi ya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Warga menghadang iring-iringan mobil Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Barat. Ya, mereka juga memblokade jalan sebagai bentuk protes atas kebijakan hak tanah leluhur. Kami sudah angkat kamu, banting kami. Pemerintah, semua orang kampung. Warga desa Tonggu Rambang, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, memblokade jalan raya. Aksi blokade ini sebagai bentuk protes atas tindakan Bupati Nagekeo yang dianggap tidak menghargai perjuangan mereka dalam mempertahankan hak atas tanah leluhur. Hal itu dipicu oleh pembongkaran spanduk yang dipasang oleh warga desa Tonggu Rambang tentang hak atas tanah. Situasi memanas saat mobil Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus, yang dikawal mencoba menghindari blokade massa. Hal itu dilihat oleh warga, sehingga warga yang marah memaksa Bupati turun dari mobilnya. Baca, kami pasang muli tapi dibongkar. Nah justru karena dibongkar itu tuh kami bawa royo. Yang kami buka itu yang kami tidak terima. Emosi tidak ada apa-apanya. Aksi protes tersebut berakhir setelah warga menyuruh Bupati Nagekeo dan rombongan pulang. Blokade juga telah dibuka oleh petugas dan arus lalu lintas kembali normal. Dari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Kepulauan Riau menangkap komplotan bajak laut yang sering beraksi di Selat Phillip dan Selat Malaka. Ya, kelompok penjahat tersebut digerebek pemirsa saat menjarah kapal berbendera asing. Komplotan bajak laut yang sering beraksi di Selat Phillip dan Selat Malaka tak berdaya saat disergap tim Subdit Gakum Ditpolareut Polda Kepri. Kelompok penjahat ini digerebek saat menjarah kapal berbendera asing MT Tom Elizabeth. Polisi menangkap 8 perompak warga Tanjung Bali Karimun. Selain sudah lama beraksi, para pelaku juga terkenal sadis karena tak segan melukai korbannya. Pelaku sebelumnya menarget lokasi kapal korban menggunakan internet. Dengan menggunakan kapal kayu itu mereka mendekat, kemudian mereka menaikkan galah. Mereka mencantolkan talinya di kapal, baru kemudian mereka naik ke atas kapal, kemudian mereka mengambil barang-barang berupa spare part ini yang mereka gunakan. Jadi, baru kemudian mereka turun. Polisi menangkap 3 pelaku lain yang merupakan otak komplotan.
Ketiganya membantu mengirim barang curian ke Jakarta. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.